Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ifat Dadeswara, NRP 2005-201005. Dan di sini saya akan memberikan pengertian dan penjelasan mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di sini saya juga akan memberikan contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke hukum yang pertama, yaitu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk merubahnya. Nah, hukum 1 Newton ini juga bekerja jika resultan yang bekerja pada suatu benda bernilai sama dengan 0. Nah, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Oleh karena itu, hukum 1 Newton ini juga biasa disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Dalam persamaan matematika, hukum 1 Newton ini dapat ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Nah, langsung saja berikut ini adalah contoh penerapan hukum 1 Newton. Nah, pada video pertama ini benda tidak akan bergerak karena tidak ada gaya yang merubahnya. Untuk video kedua ini benda tetap diam terhadap kertas karena resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, video ketiga itu jika kertas ditarik dengan kencang, maka resultan yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka benda itu akan cenderung diam. Nah, kemudian yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, dan percepatannya berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Nah, arah percepatan benda tersebut juga sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Nah, dalam persamaan matematika, hukum 2 Newton dapat ditulis dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh penerapan hukum 2 Newton. Nah, yang pada video 1 itu untuk mendorong benda dengan massa yang besar dibutuhkan juga gaya total yang besar juga. Nah, sebaliknya dengan video yang kedua, untuk mendorong benda dengan massa yang kecil itu kita hanya memerlukan gaya total yang kecil juga. Nah, kemudian di video yang ketiga, benda pada awalnya bergerak dengan kecepatan lambat. Kemudian benda tersebut diberikan gaya yang besar dan sehingga benda tersebut bergerak dengan cepat. Nah, pada peristiwa tersebut dapat disimpulkan jika benda diberi gaya yang besar, maka benda tersebut akan bergerak semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin lambat pula benda tersebut akan bergerak. Nah, kemudian yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya pada dua benda pada satu sama lain selalu sama besarnya dan berlawanan arah. Nah, pada persamaan matematika, hukum 3 Newton ini dapat dituliskan dengan F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh penerapan hukum 3 Newton. Nah, di video yang pertama, ketika kita melakukan push up, telapak tangan kita melakukan gaya kepada tanah.
Nah, pada saat itu tanah juga memberikan balasan dengan memberikan gaya pada telapak tangan kita dengan besar yang sebanding, namun dengan arah yang berlawanan, sehingga pada saat yang sama telapak tangan kita terasa diberi tekanan oleh tanah tersebut, sehingga badan kita bisa terdorong ke atas. Nah, pada video kedua, ketika kita melemparkan sebuah bola ke lantai atau ke tanah, maka bola tersebut memanfaatkan lantai sebagai pantulan. Nah, pada proses ini, bola memberikan gaya aksi ke tanah, kemudian tanah memberikan gaya reaksi ke bola tersebut dengan arah yang berlawanan, sehingga bola tersebut dapat memantul kembali ke atas. Nah, itu tadi dari saya pengertian, penjelasan, dan contoh-contoh penerapan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.